Pernahkah sahabat semua membayangkan? Seorang pengamen yang setiap hari dihina, diusir, bahkan dipukuli karena dituduh pencuri, ternyata menyimpan alasan yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Di saat semua orang menilai ia malas dan tak berguna, justru dialah satu-satunya yang berlari menyelamatkan nyawa seseorang di tengah hujan deras. Dan saat kebenaran terungkap, seluruh kota dibuat terdiam, karena ternyata pengamen itu bukan sekadar mencari recehan, melainkan sedang mempertaruhkan segalanya demi satu nyawa yang paling ia cintai. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya, dan jangan lupa tuliskan komentar pesan yang ingin disampaikan setelah mendengar kisah lengkapnya. Di sebuah perempatan jalan yang tak pernah benar-benar tidur, di bawah sorot lampu merah yang menyala bergantian, berdirilah seorang pria kurus dengan gitar tua yang catnya sudah terkelupas. Namanya Yanto. Setiap hari, dari pagi hingga malam, ia ada di sana. Suaranya serak, kadang fals, kadang tenggelam oleh deruk knalpot dan klakson. Tapi ia tetap bernyanyi. Bukan untuk tepuk tangan. Bukan untuk pujian. Hanya untuk beberapa lembar ribuan yang dilempar dengan wajah masam atau tatapan jijik. Orang-orang mengenalnya. Bukan sebagai pekerja keras. Bukan sebagai anak yang berbakti. Tapi sebagai pengamen yang dianggap malas. Masih muda kok ngamen. Kerja yang benar. Jangan ganggu orang. Kalimat-kalimat itu sudah seperti sarapan pagi baginya. Lebih sering ia dengar daripada ucapan terima kasih. Kadang jendela mobil ditutup kasar tepat di depan wajahnya. Kadang recehan dilempar bukan ke tangannya, tapi ke tanah, seolah harga dirinya memang pantas diinjak aspal. Yanto jarang membalas. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang tak pernah benar-benar sampai ke mata. Suatu siang yang terik, seorang pria turun dari mobilnya dan mendorong Yanto menjauh. Katanya Yanto menggores ket mobilnya. Tanpa bukti. Tanpa tanya. Yanto mencoba menjelaskan, tapi tak diberi ruang. Beberapa orang ikut berteriak. Kata, pencuri, meluncur begitu saja. Kata yang terasa lebih tajam dari pukulan. Dan pukulan itu benar-benar datang. Tubuh kurusnya terjatuh di pinggir trotoar. Gitar tuannya terpental, senarnya putus. Orang-orang menonton. Ada yang merekam. Ada yang tertawa kecil. Tak ada yang benar-benar ingin tahu kebenarannya. Setelah kerumunan bubar, Yanto bangkit perlahan. Pibernya berdarah. Lututnya gemetar. Tapi ia memungut gitarnya, membersihkan debu, dan duduk kembali. Ia kembali bernyanyi. Seolah tak terjadi apa-apa. Malam hari, ketika lampu jalan mulai menyala dan udara terasa lebih dingin, Yanto menghitung uang hasil ngamen. Tidak banyak. Tapi ia menyusunnya dengan rapi, memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil yang selalu ia simpan di dalam jaket tipisnya. Setelah itu, ia berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakan kecil di ujung gang. Rumah itu nyaris tak terlihat dari jalan besar. Catnya menjelupes. Atapnya bocor di beberapa bagian. Di dalamnya, seorang pria tua terbaring lemah di atas kasur tipis. Ayahnya. Tubuh pria tua itu tampak semakin mengecil setiap hari. Wajahnya pukit. Tangannya penuh bekas jarum. Di sudut ruangan, ada kantong obat dan beberapa kertas jadwal rumah sakit yang terlipat rapi. Yanto duduk di sampingnya, menatap wajah yang dulu begitu kuat menggendongnya ketika kecil. Kini wajah itu terlihat rapuh. Ia mengganti kain kompres di dahi ayahnya. Menuangkan air minum dengan hati-hati. Menahan tangis saat melihat tangan ayahnya bergetar lemah. Tak ada keluhan keluar dari mulutnya. Tak ada cerita tentang pukulan siang tadi. Tak ada cerita tentang tuduhan mencuri. Baginya, rasa sakit di tubuhnya tak ada artinya dibanding ketakutan kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Beberapa kali tetangga sempat berbisik. Yanto itu malas. Bapaknya sakit tapi dia cuma ngamen. Bisikan itu sampai ke telinganya. Tapi ia memilih diam. Menjelaskan hanya akan membuang tenaga. Dan ia tak punya banyak tenaga untuk disia-siakan. Keesokan harinya, ia kembali ke perempatan yang sama. Langgit mendang.
Angin membawa bau hujan. Yanto berdiri di antara deretan mobil, memetik gitar dengan jemari yang masih lebam. Suaranya sedikit lebih berat hari itu, tapi ia tetap menyelesaikan lagunya sampai lampu berubah hijau. Di sela-sela menunggu lampu merah berikutnya, ia memandang langit yang mulai gelap. Ada sesuatu yang selalu ia pikirkan setiap hari. Bagaimana jika ayahnya tiba-tiba sesak? Bagaimana jika ia mendapat telepon dari tetangga saat ia bekerja jauh? Bagaimana jika ia tak sempat pulang? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya lebih dari hinaan orang-orang. Itulah alasan ia tetap memilih jalan ini. Bukan karena ia tak mampu bekerja di tempat lain. Bukan karena ia tak mau berusaha. Tapi karena ia harus selalu siap. Siap berlari kapan saja. Siap meninggalkan gitar dan recehan jika ayahnya membutuhkan. Sore itu, hujan turun deras. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Yanto tetap berdiri beberapa saat sebelum akhirnya menepi di bawah pohon yang tak benar-benar melindunginya dari basah. Air hujan bercampur dengan darah kering di bibirnya. Ia menatap kendaraan yang berlalu lalang dengan pandangan kosong. Di mata banyak orang, ia mungkin hanya pengamen yang mengganggu. Tapi tak ada yang tahu, di balik tubuh kurus dan gitar tuanya, ada hati yang setiap detiknya hidup dalam ketakutan kehilangan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, takdir sedang bersiap mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang akan membuat orang-orang yang pernah memukul dan menghinanya, menunduk dalam diam. Hujan belum benar-benar reda ketika suara benturan keras memecah kebisingan kota. Brak! Suara itu mengguncang udara. Lebih keras dari klakson. Lebih tajam dari teriakan. Yanto refleks mentally. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, sebuah sepeda motor terpental ke sisi jalan. Mobil hitam di depannya berhenti mendadak dengan kap depan penyok. Tubuh seseorang tergeletak di aspal yang basah. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Orang-orang di dalam mobil hanya menoleh dari balik kaca. Beberapa membuka pintu, tapi tak berani mendekat. Ada yang mengangkat ponsel. Ada yang berteriak panik tanpa bergerak. Yanto berdiri membeku sepersekian detik. Lalu ia berlari. Gitar tuanya terjatuh begitu saja di trotoar, tergeletak di tengah genangan air. Ia tak peduli. Pria yang tergeletak itu bersimbah darah. Helmnya terlipas. Napasnya berat, nyaris tak terdengar di tengah hujan. Mata pria itu setengah terbuka, tapi tak fokus. Pak! Pak! Suara Yanto bergetar, namun ia berusaha tenang. Tak ada yang menjawab. Darah bercampur air hujan mengalir di sela-sela aspal. Orang-orang masih berdiri membentuk lingkaran, menjaga jarak aman. Seolah tragedi itu tontonan yang terlalu berbahaya untuk disentuh. Yanto menoleh ke sekitar. Tolong angkat. Kita harus bawa ke rumah sakit, teriaknya. Beberapa orang saling pandang, ragu. Ada yang berkata takut terseret urusan hukum. Ada yang menyarankan menunggu ambulans. Tapi Yanto melihat napas pria itu semakin tak teratur. Ia tak bisa menunggu. Dengan tubuh kurusnya, ia mencoba mengangkat pria itu. Berat. Terlalu berat. Lututnya hampir goyah. Tapi ia menahan, menggigit bibirnya yang kembali berdarah. Akhirnya seorang pengemudi ojek online tergerak membantu. Bersama-sama mereka memasukkan korban ke dalam mobil yang bersedia mengantar ke rumah sakit terdekat. Yanto ikut masuk. Sepanjang perjalanan, ia memegang tangan pria itu. Tangan yang dingin dan lemas. Ia terus berbicara pelan, meski tak yakin didengar. Di kepalanya hanya satu hal, jangan sampai terlambat. Setibanya di rumah sakit, petugas segera membawa korban ke ruang gawat darurat. Yanto berdiri di depan meja administrasi. Baju dan celananya basah kuyup. Tingginya gemetar. Pihak keluarga? Tanya petugas. Yanto terdiam. Ia menggeleng. Petugas menjelaskan tentang biaya awal penanganan. Angka yang disebutkan membuat dadanya terasa sesak. Itu bukan jumlah kecil. Yanto menilam ludah. Tanpa banyak berpikir, ia mengeluarkan kantong plastik kecil dari dalam jaketnya. Uang hasil ngamen beberapa hari terakhir.
Uang yang seharusnya ia gunakan untuk kebutuhan ayahnya minggu ini. Ia menyerahkannya. Pakai dulu ini, Bu. Tolong selamatkan dia. Petugas memandangnya ragu, tapi menerima uang itu sebagai biaya sementara. Yanto lalu diminta menunggu. Lorong rumah sakit terasa dingin. Bau obat-obatan menusuk hidung. Jam di dinding berdetak lambat, seolah sengaja memperpanjang kecemasan. Untuk pertama kalinya malam itu, Yanto menyadari ia belum memberi kabar ke rumah. Tangannya meraba saku, mencari ponsel sederhana miliknya. Ia menghubungi tetangga yang biasa membantu menjaga ayahnya. Suara di ujung telepon membuat napasnya sedikit lega. Ayahnya sedang tertidur. Tidak ada kondisi darurat. Yanto menutup mata sejenak, bersyukur. Beberapa waktu kemudian, seorang perawat keluar membawa dompet dan ponsel milik korban yang ditemukan di lokasi. Yanto membantu membuka kunci ponsel dengan sidik jari korban yang masih bisa dikenali. Ia mencari kontak keluarga. Menemukannya. Dengan suara pelan dan hati-hati, ia menjelaskan situasinya kepada seseorang di seberang sana. Nada panik langsung terdengar. Mereka berjanji segera datang. Setelah itu, Yanto duduk kembali. Ia menatap tangannya sendiri. Ada bercak darah yang belum sepenuhnya hilang. Entah darah siapa. Entah darah yang mana. Di dalam ruang gawat darurat, para dokter berjuang. Di luar, seorang pengamen yang sering disebut malas, duduk sendirian tanpa ada yang tahu siapa dirinya. Tak lama kemudian, keluarga korban datang dengan wajah penuh kepanikan. Mereka berlari ke meja informasi, lalu ke ruang tindakan. Yanto berdiri dari kursinya. Seorang wanita paruh baya menghampirinya, menanyakan detail kejadian dengan mata berkaca-kaca. Yanto menjelaskan singkat. Tak dilebih-lebihkan. Tak dikurangi. Hanya fakta. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dan mengatakan korban berhasil ditangani tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, kemungkinan besar nyawanya tak tertolong. Kalimat itu menghantam Yanto dalam diam. Tepat waktu. Ia mengganggu pelan, lega. Keluarga korban menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Tapi sebelum mereka sempat berkata banyak, Yanto mundur perlahan. Baginya, tugasnya selesai. Ia berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang panjang, keluar menuju malam yang masih basah oleh hujan. Uangnya hampir habis. Gitarnya tertinggal di perempatan. Terbunyi lila. Tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Tak ada yang menahannya. Tak ada yang tahu namanya. Dan ia tak merasa perlu memperkenalkannya. Ia kembali ke perempatan itu. Gitar tuanya masih tergeletak, basah dan kotor. Senarnya makin rusak. Yanto memungutnya dengan hati-hati. Malam semakin larut. Di bawah lampu jalan yang redup, ia berjalan pulang dengan langkah pelan. Ia tak tahu bahwa di dalam ruang rawat rumah sakit itu, seorang pria baru saja selamat dari kematian. Dan tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pertemuan singkat di tengah hujan itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya, ayahnya terbaring lemah, menunggu anaknya pulang tanpa tahu bahwa anak yang sering dianggap beban kota itu, baru saja menyelamatkan satu nyawa. Takdir belum selesai. Justru baru dimulai. Pagi itu, perempatan kembali ramai seperti biasa. Seolah tak pernah terjadi kecelakaan di sana beberapa hari lalu. Bekas rem di aspal mulai memudar tersapu hujan dan lalu lintas. Kota memang cepat melupakan. Yanto berdiri di tempat yang sama. Gitarnya kini bersenar seadanya. Salah satu senarnya diganti dengan tali yang ia beli murah di toko kecil dekat pasar. Suaranya tak lagi sempurna, tapi ia tetap memetiknya dengan sabar. Jemarinya masih terasa perih saat menekan nada. Sejak malam kecelakaan itu, tak ada yang berubah dalam hidupnya. Ia tetap dihina, tetap diusir, tetap dianggap pengganggu. Seorang pria di dalam mobil sempat mengibaskan tangan menyuruhnya menjauh. Seorang ibu menarik anaknya lebih dekat, seolah Yanto ancaman. Bahkan seorang pedagang kaki lima berbisik bahwa ia pernah melihat Yanto di rumah sakit malam-malam, entah untuk apa. Nada vicaranja penuh curiga.
Tak ada yang tahu bahwa malam itu ia hampir menghabiskan seluruh tabungannya untuk orang asing. Tak ada yang tahu bahwa uang itu sebenarnya untuk jadwal cuci darah ayahnya minggu ini. Yanto tak menjelaskan. Ia hanya bernyanyi. Siang harinya, ia izin lebih cepat pulang. Hari itu jadwal ayahnya ke rumah sakit untuk terapi. Dengan motor tua pinjaman tetangga, ia mengantar ayahnya pelan-pelan. Ia membantu menaikkan tubuh yang makin ringan namun terasa berat karena lemah. Di ruang tunggu unit cuci darah, Yanto duduk sambil menatap lantai. Suara mesin medis berdengung pelan. Ia memperhatikan selang yang terhubung ke tangan ayahnya, darah mengalir keluar masuk melalui alat yang menjaga hidup tetap bertahan. Setiap kali melihat itu, hatinya terasa diremas. Ayahnya dulu buruh bangunan. Tangan yang kini penuh bekas jarum itu dulu kuat mengangkat semen dan besi. Kini tangan itu hanya bisa menggenggam lemah. Biaya pengobatan tidak sedikit. Meski ada bantuan, tetap saja kebutuhan harian, obat tambahan, dan ongkos bolak-balik memerlukan uang. Dan Yanto memilih jalan yang membuatnya bisa selalu siaga. Ia pernah mencoba bekerja di pabrik. Namun jam kerjanya kaku. Saat ayahnya drop mendadak, ia tak diizinkan pulang cepat. Ia harus memilih antara pekerjaan atau ayahnya. Dan ia memilih ayahnya. Mengamen membuatnya bebas. Jika ada telepon, ia bisa langsung pergi. Jika ayahnya sesak, ia tak perlu menunggu izin siapapun. Baginya, hinaan orang tak ada artinya dibanding risiko kehilangan. Sore itu, setelah terapi selesai, Yanto membawa ayahnya pulang. Tubuh pria tua itu semakin lelah setelah proses panjang tersebut. Di rumah, Yanto menyiapkan bubur sederhana, membantu ayahnya makan pelan-pelan. Di sela keheningan, ayahnya memandangnya lama. Ada rasa bersalah di mata tua itu. Seolah ia merasa menjadi beban. Yanto hanya tersenyum tipis. Tak ada penyesalan di wajahnya. Malam kembali turun. Setelah memastikan ayahnya tertidur, Yanto duduk sendirian di luar rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia menghitung sisa uangnya. Tak banyak. Ia harus bekerja lebih keras besok. Keesokan harinya, ia kembali ke perempatan. Hari itu matahari bersinar terik. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia menyanyikan lagu lama yang sering ia bawakan. Beberapa pengendara memberi recehan, beberapa tak peduli. Hingga tiba-tiba, suasana terasa berbeda. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya saat lampu merah menyala. Mobil itu bersih, mengkilap, berbeda dari kendaraan lain yang biasa lewat. Pintu belakang terbuka perlahan. Seorang pria keluar. Wajahnya masih menyisakan bekas luka tipis di pelipis. Gerakannya sedikit kaku, seolah tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia mengenakan kemeja rapi dan sepatu mahal. Yanto tidak langsung mengenalinya. Pria itu berdiri memandangnya cukup lama. Tatapannya bukan seperti tatapan orang yang menghakimi. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang dalam. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Seorang pengamen biasanya tak pernah didatangi orang seperti itu. Yanto berhenti memetik gitar. Jantungnya berdegup aneh. Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya pelan, tapi pasti. Seolah jarak beberapa meter itu adalah jarak antara hidup dan mati yang pernah ia lewati. Kini Yanto mulai mengenali wajah itu. Kilasan hujan. Darah di aspal. Napas yang hampir hilang. Lorong rumah sakit. Semua memori itu menyerbu pikirannya dalam 1 detik. Pria itu berdiri tepat di depannya. Lampu lalu lintas masih merah, tapi waktu terasa membeku. Orang-orang yang dulu pernah mendorong dan menghinanya kini ikut memandang, penasaran. Yanto tak tahu apa yang akan terjadi. Ia tak tahu apakah pria ini marah karena merasa diseret ke rumah sakit tanpa izin. Ia tak tahu apakah ada masalah yang akan menimpanya. Yang ia tahu, pria itu kini berdiri hidup di hadapannya. Hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Yanto merasa jantungnya bergetar bukan karena takut dihina, tapi karena takdir sedang membuka bab baru yang tak pernah ia bayangkan. Pria itu menarik napas dalam. Dan perlahan, ia menyebut nama yang tak pernah Yanto sangka akan diingat oleh orang seperti dia.
Yanto. Lampu lalu lintas berubah hijau. Tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Nama itu meluncur pelan, tapi cukup untuk membuat dunia Yanto seakan berhenti berputar. Yanto. Ia terpaku. Tangannya masih menggenggam gitar tua yang catnya terkelupas. Keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Sementara pria di hadapannya berdiri tegap dengan pakaian rapi dan aroma rumah sakit yang samar masih melekat. Lampu lalu lintas sudah hijau. Klakson bersahutan. Tapi mobil-mobil tak langsung melaju. Ada rasa penasaran yang menahan mereka. Perempatan itu mendadak menjadi panggung tak terduga. Pria itu melangkah lebih dekat. Kini Yanto bisa melihat bekas jahitan halus di pelipisnya. Wajah yang dulu pucat bersimbah darah itu kini hidup, utuh, bernapas. Pria itu menatapnya lama. Ada sesuatu yang berat di matanya. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Beberapa orang mulai berbisik. Mereka mengenali mobil itu. Mereka mengenali sosok pria itu, seorang pengusaha yang cukup dikenal di kawasan tersebut. Dan kini, pengusaha itu berdiri di hadapan seorang pengamen yang sering mereka hina. Yanto menilang ludah. Ia tak tahu harus bersikap bagaimana. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu lagi dengan orang yang ia tolong. Ia bahkan tak berharap. Baginya, malam itu sudah selesai begitu ia keluar dari rumah sakit. Pria itu akhirnya membuka suara. Ia tak berbicara keras, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh orang-orang terdekat. Ia mengatakan bahwa dokter menyebut satu hal penting. Jika terlambat beberapa menit saja, nyawanya mungkin tak tertolong. Pendarahan di kepalanya cukup parah. Waktu adalah segalanya. Dan malam itu, di tengah hujan dan ketakutan orang-orang, hanya satu orang yang berani bergerak cepat. Seorang pengamen. Mata pria itu mulai berkaca-kaca. Ia mengaku telah mencari Yanto sejak sadar penuh. Ia kembali ke lokasi kecelakaan, bertanya ke pedagang sekitar, ke petugas rumah sakit. Nama, Yanto, baru ia dapatkan setelah beberapa hari. Ia tidak ingin utangnya pada kehidupan berlalu begitu saja. Yanto hanya menunduk. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian seperti itu. Pria itu lalu memberi isyarat kepada seseorang di dalam mobil. Seorang asisten turun membawa sebuah tas hitam kecil. Suasana semakin sunyi. Tas itu diserahkan kepada Yanto. Dengan tangan gemetar, Yanto memegangnya. Ia tak langsung membukanya. Ia bahkan terlihat ragu menyentuhnya lebih lama. Pria itu menjelaskan, di dalam tas itu ada uang 100 juta rupiah. Bukan sebagai pembayaran. Bukan untuk membeli jasanya. Tapi sebagai tanda terima kasih. Sebagai bentuk rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup. Kermunan mendadak Rio. Angka itu terdengar seperti mimpi di perempatan yang biasanya hanya mengenal recehan. Yanto terdiam. 100 juta. Jumlah yang bahkan tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Di kepalanya terlintas wajah ayahnya. Jadwal cuci darah. Obat-obatan. Atap rumah yang bocor. Gitar tuanya yang nyaris tak layak pakai. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga sesuatu yang lain. Harga dirinya. Ia menggeleng pelan. Gerakan kecil itu membuat orang-orang semakin terkejut. Yanto mengatakan dengan suara rendah bahwa ia menolong bukan untuk uang. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Jika saat itu yang tergeletak adalah dirinya atau ayahnya, ia berharap ada orang yang melakukan hal yang sama. Pria itu terdiam mendengar jawaban itu. Tapi ia tak menyerah. Ia berkata bahwa uang itu bukan untuk membayar kebaikan. Ia tahu kebaikan tak ternilai. Uang itu adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai orang yang telah diselamatkan. Ia tak ingin hidupnya yang kedua dimulai dengan utang moral yang tak pernah ia balas. Yanto memejamkan mata sejenak. Ia bukan orang yang terbiasa menimbang keputusan besar. Hidupnya selama ini hanya soal bertahan dari hari ke hari. Tapi kali ini berbeda. Ia memikirkan ayahnya. Memikirkan rasa sakit yang harus ditahan setiap terapi. Memikirkan ketakutan setiap malam jika sewaktu-waktu kondisi memburuk. Akhirnya, dengan napas berat, ia menerima tas itu. Bukan karena tamak, bukan karena tergoda, tapi karena ia tahu,
Mungkin inilah cara Tuhan menjawab doa-doa yang selama ini ia ucapkan dalam diam. Beberapa orang yang dulu pernah mendorong dan memukulnya kini berdiri kaku. Wajah mereka berubah. Ada yang menunduk. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang tak berani menatap. Narasi tentang pengamen malas runtuh dalam sekejap. Pria itu kemudian menanyakan satu hal yang membuat Yanto tak bisa lagi menahan emosinya. Mengapa ia tetap mengamen setiap hari? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya berat. Dengan suara yang nyaris bergetar, Yanto akhirnya membuka kisah yang selama ini ia simpan rapat. Tentang ayahnya yang harus rutin cuci darah. Tentang pekerjaannya dulu yang tak memberinya kebebasan untuk siaga. Tentang ketakutannya kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia memilih mengamen bukan karena tak mau bekerja. Ia memilihnya karena ia harus selalu siap pulang kapan saja. Kerumunan kembali sunyi. Pria di hadapannya menunduk pelan. Dan di bawah lampu merah yang sering menjadi saksi hinaan, hari itu menjadi saksi kebenaran. Namun kisah Yanto belum selesai. Karena keputusan menerima uang itu akan membawa perubahan yang jauh lebih besar dari sekadar angka di dalam tas hitam tersebut. Tas hitam itu terasa berat di tangan Yanto. Bukan hanya karena isinya, tapi karena maknanya. Di bawah lampu merah yang selama ini menjadi saksi hinaan, untuk pertama kalinya Yanto berdiri bukan sebagai pengamen yang dipandang rendah, melainkan sebagai manusia yang dihormati. Pria yang ia selamatkan menepuk bahunya pelan sebelum kembali ke mobilnya. Tidak ada gestur berlebihan. Tidak ada drama. Hanya tatapan tulus yang berkata lebih banyak dari ribuan kata. Mobil hitam itu perlahan melaju pergi. Kerminen buber. Lampu lalu lintas kembali menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun bagi Yanto, hidupnya tak lagi sama. Ia berjalan pulang dengan langkah pelan, tas itu ia dekap erat di dada. Setiap langkah terasa seperti mimpi. Ia takut terbangun dan semuanya kembali seperti semula. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, ia duduk lama di depan pintu sebelum masuk. Tangannya gemetar saat membuka kunci. Ayahnya terbaring seperti biasa. 5. Sueni. Yanto masuk dan duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat ia hanya memandang wajah yang mulai dipenuhi garis waktu. Wajah yang menjadi alasan ia bertahan dari setiap hinaan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia bukan menangis karena uang. Ia menangis karena merasa untuk pertama kalinya perjuangannya dilihat oleh Tuhan. Malam itu, ia menceritakan semuanya kepada ayahnya dengan suara pelan. Tentang kecelakaan. Tentang rumah sakit. Tentang pria yang datang kembali. Tentang tas hitam yang kini terletak di sudut ruangan. Ayahnya tak banyak bicara. Tapi tangan tuanya yang lemah meraih tangan Yanto dan menggenggamnya pelan. Dalam genggaman itu ada rasa bangga. Ada rasa haru. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup mereka mulai berubah sedikit demi sedikit. Yanto menggunakan sebagian uang untuk memastikan pengobatan ayahnya lebih terjamin. Ia memperbaiki atap rumah yang bocor. Ia membeli obat tanpa harus menghitung receh lagi. Namun yang paling mengejutkan bukanlah perubahan di rumahnya, melainkan perubahan di perempatan itu. Kabar tentang pengamen yang menyelamatkan nyawa pengusaha menyebar cepat. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai Yanto. Beberapa yang dulu pernah mendorongnya kini mengangguk saat berpapasan. Seorang pedagang yang dulu berbisik sinis kini menyapanya dengan ramah. Bahkan ada yang diam-diam meminta maaf. Yanto menerima semuanya dengan senyum sederhana. Ia tidak menyimpan dendam. Karena ia tahu, kebencian hanya akan menambah berat beban hidupnya. Beberapa orang menyarankan agar ia berhenti mengamen dan membuka usaha kecil. Pria yang ia selamatkan bahkan menawarkan pekerjaan tetap di perusahaannya. Tawaran itu besar. Gaji tetap. Fasilitas. Kehidupan yang lebih stabil. Yanto mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dan akhirnya, ia menerima, dengan satu syarat. Ia tetap ingin memiliki waktu untuk ayahnya. Pria itu menyetujui tanpa ragu. Hari pertama Yanto bekerja terasa asing. Ia mengenakan pakaian rapi, bukan lagi kaos lusuh yang basah oleh hujan.
Tangannya tak lagi memegang gitar tua di tengah asap kendaraan, melainkan memegang tugas baru dengan tanggung jawab berbeda. Namun setiap sore, setelah pekerjaannya selesai, ia tetap pulang cepat. Tetap duduk di samping ayahnya. Tetap memastikan obat diminum tepat waktu. Karena baginya, kesuksesan bukan soal uang 100 juta. Bukan soal pekerjaan baru. Bukan soal dihormati orang. Kesuksesan adalah ketika ia masih bisa mendengar napas ayahnya setiap malam. Beberapa bulan kemudian, kondisi ayahnya perlahan membaik. Tidak sembuh sepenuhnya, tapi lebih stabil. Beban di dada Yanto terasa sedikit lebih ringan. Suatu sore, ia kembali ke perempatan itu. Bukan untuk mengamen. Hanya berdiri sejenak, memandang lampu merah yang dulu menjadi saksi luka dan hinaan. Ia teringat malam hujan itu. Teringat darah di aspal. Teringat pukulan dan tuduhan pencuri. Jika saja malam itu ia memilih diam seperti yang lain. Jika saja ia takut terlibat. Jika saja ia berpikir tentang uang lebih dulu. Mungkin hidupnya akan tetap berjalan dalam lingkaran yang sama. Kota itu tak berubah. Lampu merah tetap menyala. Orang-orang tetap sibuk dengan urusan masing-masing. Namun ada satu hal yang kini berbeda. Mereka belajar bahwa seseorang yang terlihat paling lemah, bisa jadi memiliki hati paling kuat. Dan Yanto, pengamen yang dulu dianggap malas dan tak berguna, membuktikan bahwa ketulusan tak pernah sia-sia. Kadang dunia memang lambat untuk mengakui kebaikan. Kadang hinaan datang lebih cepat daripada penghargaan. Tapi ketika kebenaran akhirnya terungkap, bukan Yanto yang menunduk, melainkan kota yang selama ini salah menilainya. Dan di antara bisingnya kehidupan, kisahnya menjadi pengingat sunyi, bahwa tidak semua orang yang terlihat sederhana sedang menghindari tanggung jawab. Sebagian dari mereka sedang berjuang paling keras dalam diam. Kisah Yanto mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang terlihat sederhana sedang menghindari tanggung jawab. Kadang mereka hanya sedang berjuang dalam diam, menahan luka yang tidak pernah kita lihat. Jangan terlalu cepat menghakimi, karena bisa jadi orang yang kita remehkan, justru memiliki hati paling besar di antara kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih peduli dan lebih bijak menilai seseorang. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa tuliskan pesan atau pelajaran yang sahabat dapatkan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya.